Coba deh, siapa di sini yang pernah lewat depan pasar Cibinong saat jam-jam berangkat kerja? Kamu pasti tahu rasanya. Ya, macet bukan main kan? Mulai dari Simpang Citerep sampai depan Robinson Cibinong, motor berhenti tiba-tiba. Angkot ngetem di tengah jalan, lapak-lapak pedagang yang meluber di trotoar jalan. Bahkan, yang lebih parahnya hampir separuh badan jalan disulap menjadi lahan parkir kendaraan pembeli yang berbelanja di dalam pasar. Dan anehnya, kita semua seperti sudah terbiasa dengan itu. Seolah kemacetan ini adalah hal biasa yang sudah menjadi bagian hidup yang harus diterima begitu saja. Kenapa hal yang terjadi senyata ini gak pernah benar-benar ada solusinya? Ini bukan sekedar soal yang hanya butuh pembenaran, ya harap maklum aja, atau ya emang gini adanya, mau gimana lagi. Melalui video ini, saya mengajak teman-teman semua untuk berbagi ide-ide kalian yang mungkin bisa jadi salah satu solusi dan alternatif atas masalah tersebut. Jika kita identifikasi secara awam, masalahnya bukan hanya sekedar banyaknya volume kendaraan. Setidaknya, beberapa faktor dapat kita sederhanakan menjadi 3 hal yang saling berkaitan. Tata ruang yang semrawut, perilaku transportasi yang tidak tertib, dan lemahnya pengawasan dari petugas atau pemegang kewenangan. Tata ruang dan akses jalan. Pedagang yang meluber ke trotoar jalan utama menjadi salah satu penyebab lalu lintas mengalami ketersendatan. Tidak ada area bongkar muat khusus, sehingga proses bongkar muat barang jualan dilakukan di jalan raya. Tidak ada zona parkir yang jelas, sehingga jalan raya menjadi lahan parkir non-resmi, dijaga oleh juru parkir non-resmi, pun dikenakan pungutan non-resmi pula. Akhirnya, jalan raya menjadi tempat segala aktivitas jauh melenceng dari fungsi aslinya. Perlu kita garis bawahi, hal ini semata bukan salah pedagang atau juru parkir non-resmi, tetapi tanda bahwa perencanaan tata ruang belum berpihak pada keteraturan. Perilaku berkendara. Sistem transportasi publik seperti trayek dan halte resmi hampir tidak berfungsi, menyebabkan juru kemudi angkot atau supir angkot bisa berhenti di mana saja. Mereka menjemput penumpang langsung di jalan, karena itu satu-satunya cara yang paling memungkinkan untuk mereka bertahan. Jalan raya ini dilewati oleh beberapa trayek angkot, antara lain angkot 08, angkot 32, angkot 64, dan angkot 72. Bisa kita bayangkan, dengan jumlah trayek yang super ketat itu, jika dibandingkan dengan luas bidang jalan raya, tidak aneh rasanya kalau terjadi ketersendatan. Masalah ini bukan hanya soal kedisiplinan para supir angkot, tapi sistem transportasi yang ada saat ini yang mungkin salah perhitungan, belum tepat sasaran, atau bahkan mungkin belum ada sistem transportasi yang dipikirkan dan dipelajari. Tentu kita mengharapkan sistem transportasi yang terpadu, yang baku, yang ketika diimplementasikan bisa dirasakan manfaatnya oleh kita semua. Pengawasan dan kebijakan. Petugas ketertiban kadang ada, lebih sering tidak. Penertiban dilakukan musiman, ramai saat viral, sepi di hari-hari biasa. Padahal yang dibutuhkan bukan razia, tapi kehadiran yang repetitif dan konsisten. Ketegasan pemerintah melalui petugas ketertiban sekiranya bukan hanya soal keras dari pagi sampai jam 10:30, tetapi dimulai dari pembinaan dan penertiban yang repetitif dan konsisten, sehingga menciptakan budaya yang dengan sendirinya ketertiban menjadi perilaku default dari masyarakat. Menurut laporan dari web portal resmi Kabupaten Bogor tertanggal 8 Juli 2025, pemerintah Kabupaten Bogor lewat Dinas Perhubungan atau Dishub menyadari bahwa kemacetan di titik-titik seperti Simpang Cibinong bukan semata akibat perilaku pengguna jalan, tapi juga soal perencanaan dan pengawasan tata ruang. Beberapa langkah terbaru bahkan sudah dilakukan, mulai dari pemasangan rambu larangan parkir, pengaktifan kembali traffic light atau APILL,
sampai rencana pembangunan jembatan penyeberangan orang atau JPO di sekitar pasar. Langkah ini diambil agar lalu lintas di kawasan pasar bisa lebih teratur dan aman bagi pejalan kaki. Namun, laporan lapangan yang disampaikan oleh RRI pada 17 Juli 2025 menunjukkan realita yang sedikit berbeda. Kebijakan penertiban memang ada, seperti penggembokan ban kendaraan parkir liar atau penempatan petugas di jam sibuk. Tapi pelaksanaannya masih bersifat situasional, ramai saat ada operasi, tapi kembali padat beberapa hari kemudian. Artinya, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi pengawasan dan ketegasan dari pemerintah daerah. Sementara itu, hasil kajian dari Institut Pertanian Bogor atau IPB menegaskan bahwa pusat-pusat aktivitas ekonomi seperti pasar dan terminal yang tumbuh pesat akan menekan kapasitas jalan dan trotoar. Jika tidak diimbangi dengan perencanaan ruang dan fasilitas pendukung seperti area parkir terpusat, tempat bongkar muat, atau halte yang tertata. Dengan kata lain, masalahnya bukan di manusianya saja, tapi di sistem ruang dan kebijakan publiknya. Dan faktor lain yang tak kalah penting adalah kejadian temporer, seperti yang terjadi pada 21 April 2025 ketika kegiatan kirab mahkota Binokasih membuat arus lalu lintas di Cibinong macet total. Warga mengeluhkan kurangnya sosialisasi dan pengalihan arus, yang menunjukkan betapa pentingnya manajemen acara dan komunikasi publik yang lebih matang. Jadi, kalau kita lihat secara utuh, kemacetan di Cibinong bukan cuma persoalan disiplin pengguna jalan, tapi juga soal ketegasan kebijakan, konsistensi penegakan, dan kesiapan infrastruktur kota dalam menampung dinamika masyarakat yang terus tumbuh. Kalau kita bicara soal solusi, mungkin kita gak bisa berharap semuanya berubah dalam semalam. Tapi paling tidak, kita bisa mulai dari 3 arah yang bisa berjalan bersamaan. Solusi pertama, penataan ruang yang terukur. Pemerintah daerah bisa fokus pada penataan fisik pasar dan zona parkir resmi. Buat area bongkar muat khusus, sediakan parkir terpusat yang dikelola secara legal, dan rapikan batas ruang pejalan kaki. Ini bukan cuma soal keindahan kota, tapi soal efisiensi ruang publik dan hak mobilitas warga. Solusi kedua, reformasi sistem transportasi. Pemerintah bersama Dishub perlu meninjau ulang trayek angkot dan menyediakan halte terintegrasi. Dengan sistem transportasi yang tertata, sopir gak perlu ngetem sembarangan, dan penumpang tahu di mana harus naik turun. Ini butuh keterlibatan semua pihak, dari pemerintah, pengemudi, sampai pengguna jalan. Ketiga, konsistensi penegakan dan edukasi. Penertiban jangan cuma reaktif, tapi repetitif dan konsisten. Ketegasan harus hadir setiap hari, bukan cuma ketika viral. Tapi di sisi lain, masyarakat juga perlu edukasi publik tentang pentingnya disiplin ruang dan perilaku berkendara. Ketertiban bukan hasil dari ketakutan pada razia, tapi dari budaya yang dibangun pelan-pelan. Mungkin kita sering menyalahkan orang lain, sopir angkot, pedagang, juru parkir, atau petugas. Tapi sejatinya, kita semua bagian dari sistem yang sama. Kemacetan di Cibinong ini adalah cermin kecil dari bagaimana kota dan warganya berinteraksi. Kalau kebijakan hadir tanpa pengawasan, atau masyarakat bergerak tanpa aturan, hasilnya tetap sama. Macet, semrawut, dan lelah. Tapi, kalau setiap pihak mulai dari kesadarannya masing-masing, pemerintah yang lebih tegas, warga yang lebih disiplin, sopir yang lebih tertib, perlahan kita bisa melihat ruang kota yang lebih manusiawi. Karena kota yang baik bukan cuma yang punya gedung tinggi atau jalan lebar, tapi kota yang memberi ruang tertib untuk semua. Jadi,
Kalau nanti kamu lewat depan pasar Cibinong dan lihat kemacetan itu lagi, jangan cuma mengeluh, tapi pikirkan bagaimana kalau justru dari sinilah perubahan kecil bisa dimulai. Saya Faiz Kurtubi, dan ini adalah studi kasus tentang bagaimana tata kelola ruang mencerminkan budaya kita sebagai warga kota.